Wisata ziarah atau pilgrimage tourism adalah wisata atau traveling yang dilakukan individu atau kelompok untuk tujuan ziarah atau untuk menjalankan bagian dari kepercayaan spiritual atau agamanya, untuk misionari, atau untuk kesenangan spiritual. Menurut data World Tourism Organization, situs-situs ziarah masih menjadi tujuan utama para wisatawan seluruh dunia. Setiap tahun sekitar 450 juta wisatawan dari berbagai macam agama dan kepercayaan mendatangi situs-situs ziarah di seluruh dunia. Dari ritual haji ke Mekah bagi Muslim, hingga ritual penyucian diri dengan mandi di Sungai Gangga bagi umat Hindu India. Terkait dengan ziarah ini, Syekh Sulhawi El Gamel dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ziarah sesungguhnya terkandung misi lain, yaitu sebuah bentuk ajakan kepada umat Islam dan umat beragama lainnya, bahwa suatu saat kita ini pasti akan wafat seperti mereka yang berada di alam barzakh. Dengan itu kita wajib harus selalu mengingat kematian, dan selalu harus berusaha menyiapkan bekal hidup di alam kubur kelak. Kita jangan lengah dengan kehidupan duniawi yang serba indah dan mewah ini. Hal ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan ziarah kubur dengan tujuan supaya ingat akan mati dan mendoakan arwah yang sudah ada di alam barzakh. Bagi Anda yang gemar melakukan ziarah, tidak lengkap rasanya jika belum mengunjungi makam sesepuh Gandasuli, Brebes, Jawa Tengah, yaitu makam Mbah Jumirah Juminten. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Jami Gandasuli. Setiap malam Jumat, di makam itu diadakan pengajian rutin Yasin, tawasul, zikir, dan seterusnya yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Hamid Muhtadi. Tidak terlalu sulit untuk menjangkau tempat itu karena tidak terlalu jauh dari pusat kota atau alun-alun Kabupaten Brebes. Jarak yang paling mudah menuju lokasi adalah 2 km ke arah selatan dari kantor DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di lokasi komplek makam itu, terdapat juga makam keramat sesepuh ulama Gandasuli, yaitu makam Kiai Haji Amari bin Kiai Salkah dan makam Haji Asyari bin Haji Ansor. Beliau-beliau adalah ulama pertama penyebar agama Islam di Tanah Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Beliau juga yang mendirikan Masjid Jami Gandasuli Brebes pada tahun 1900 Masehi. Masjid Jami Gandasuli adalah masjid tertua kedua antara Sungai Kali Pemali dan Sungai Kali Gangsa di wilayah Pantura, Brebes setelah Masjid Agung Kabupaten Brebes. Masjid itu jaraknya tidak jauh dari lokasi komplek makam Jumirah Juminten sekitar 200 meter ke arah selatan, tepatnya di Jalan Maulana Malik Ibrahim nomor 3 RT 01 RW 02 Kelurahan Gandasuli Brebes. Banyak pendatang dari jauh sekedar nyepi untuk memohon berkah di makam Mbah Juminten, Jumirah. Bermacam-macam tujuan mereka untuk mengalap berkah ini, ada yang ingin mendapat rezeki berlimpah, ada pula yang ingin segera naik pangkat atau dapat menduduki jabatan tertentu, ada pula yang ingin mendapat pusaka dan lain-lain. Bermacam-macam pula mereka, nyepi, diantaranya ada yang harus dilakukan dengan cara tafakur tidak tidur semalam suntuk. Konon kabarnya ada juga yang berhasil mendapatkan wahyu, atau bahkan dapat bertemu dengan roh Mbah Juminten atau Mbah Jumirah tersebut. Tetapi tidak sedikit pula yang gagal karena ditolak atau tidak kuat menjalankan syarat-syaratnya. Bagi yang nyepi, di makam Mbah Jumirah tentu ada yang pernah ditemui wujud seekor harimau, kadang harimau hitam, si kumbang kadang bentuk harimau kecil warna kemerah-merahan, si serang kadang bentuk yang menakutkan karena besar dan loreng-loreng dengan ekor yang berjuntai panjang, si gembong. Hingga sekarang meskipun tidak melakukan nyepi, ada pula penduduk yang menampak harimau di malam hari di saat-saat tertentu. Kadang, Mbah Juminten, ada pula berita pemunculannya bentuk seekor kucing warna putih, kadang juga seekor harimau warna putih. Karena pemunculannya mereka kesemuanya berwujud harimau itu, maka banyak orang meyakinkan bahwa mereka mempunyai ilmu yang sama, kata Ki Sahib, adalah ilmu Siliwangi. Penduduk yang punya hajat kadang-kadang mendapat kunjungan kucing putih ini, dan makna kedatangannya itu tidak mendapat penjelasan. Ada pula cerita yang dikatakan oleh Ki Karyat sesepuh Gandasuli, bahwa Presiden pertama, Bung Karno juga pernah pula berkunjung ke desa Gandasuli. Kunjungan secara inkognito ini secara mendadak dan di saat malam hari. Kunjungan pertama dilakukan pada zaman sebelum penjajahan Jepang, jadi sebelum menjabat sebagai Presiden RI sudah ada 5 kali beliau berkunjung masuk ke rumah Ki Karyat, dan kunjungan yang entah sudah berapa kali lagi. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang, sempat pula Bung Karno memimpin latihan di Ibodan. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala sekitar abad 17, hiduplah seorang kakak beradik yang bernama Jumirah dan Juminten. Dia tidak mempunyai sanak saudara, entah dari mana tempat kelahirannya kakak beradik itu.
Dia hidup berkecukupan, senang menolong orang miskin, taat beribadah. Bahkan orang sekampung pun waktu itu merasa tentram, karena Mbah Jumirah selalu memberi makanan anak-anak yang kelaparan. Bahkan kepada orang tuanya disuruh mengambil padi untuk ditumbuk dan dimasak untuk makan sekeluarganya. Anak-anak disuruh mengaji di rumah Jumirah dan Juminten. Selanjutnya, Ki Sahib, yang termasuk pula orang-orang golongan tua memberikan uraian tentang Mbah Jumirah dan Mbah Juminten. Cerita ini dia dapatkan dari cerita orang-orang tua pula secara turun-temurun, jadi tentang kebenarannya hanya Tuhanlah yang Maha Tahu. Menurut Ki Sahib, dahulu pernah terjadi kekosongan jabatan bupati di Brebes. Hal ini mengundang perhatian dari luar daerah. Datanglah dua orang laki-laki kakak beradik, konon ada yang menyebut asal dari Yogyakarta, ada pula yang mengatakan asal dari Tuban. Di tempat asalnya, mereka telah menduduki jabatan wedana pada saat itu. Tujuan ke Brebes tiada lain untuk mengadu nasib dengan cara magang atau bekerja sebagai calon bupati. Dasar nasib belum mujur, sampai di Brebes, lowongan itu telah terisi. Kedua orang laki-laki kakak beradik yang masing-masing menyebut dirinya Jumirah, si kakak, dan Juminten, si adik itu singgah di Gandasuli. Berhubung tujuan tidak kesampaian dan akan kembali ke daerah asalnya sudah tidak mungkin, sebab di sana mereka telah meletakkan jabatan masing-masing. Setelah mengadakan perundingan mereka pun pantang untuk menarik keputusan yang telah mereka relakan kepada orang lain. Mereka berdua berniat untuk meningkatkan ilmu yang mereka miliki masing-masing dengan cara masing-masing pula. Jumirah pergi entah kemana tidak satu pun yang mengetahui, sedang Juminten tetap tidak mau pergi dari desa Gandasuli. Juminten selalu menonjolkan rasa sosialnya. Pekerjaan sehari-harinya menanak nasi, sehingga tempat dia menanak dan petilasan itu disebut petilasan atau makam, buyut tungku. Tungku adalah suatu tempat untuk memasak, kompor untuk zaman sekarang. Nasi yang satu kaleng, seperti kaleng susu, ditanak dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin atau mereka yang kelaparan. Konon kabarnya nasi yang sedikit itu bisa untuk dimakan sampai kenyang bagi beberapa orang. Sedangkan keraknya dia ambil dan digunakan untuk pengganti genting sebagai peneduh bubuknya. Dan anehnya biarpun hujan deras sekalipun dengan genting kerak nasi itu Juminten tidak akan kehujanan. Pernah sekali peristiwa di kala jalan raya Daendels dibangun, pekerja-pekerja diberi makan oleh Juminten. Demikian pula ketika mereka dipaksa untuk bekerja terus meskipun hari hujan deras, pekerja-pekerja itu diberi kerak nasi sebagai pengganti topi. Dengan tutup kepala kerak nasi itu mereka dapat bekerja terus tanpa gangguan hujan, meskipun hujan lebat sekalipun mereka tetap tidak kehujanan, sedikit basah pun tidak, demikian kata Ki Karyat. Hal ini sangat irasional bagi alam pikiran kita sekarang. Tetapi begitulah kata orang, kita tidak bisa menolak. Setelah sekian lama pergi, suatu hari Jumirah si kakak ini datang kembali di Gandasuli, langsung menemui Juminten si adik. Juminten dengan rasa kangen rindu, menanyakan pula sampai di mana saja sekian lamanya pergi, dan apa pula hasilnya. Juminten pun menceritakan dirinya, bahwa sepeninggal Jumirah pekerjaan sehari-harinya hanya menanak nasi untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan kelaparan. Sedang keraknya diambil dan digunakan sebagai pengganti genting sebagai peneduh rumah gubuknya. Dengan rasa bangga Jumirah yang merasa bahwa ilmunya meningkat ingin pula menunjukkan betapa hebatnya ilmu itu. Disuruhkan Juminten memejamkan mata sekejap saja, tahu-tahu Juminten telah dikerumuni oleh berbagai binatang buas seisi hutan rasanya. Juminten tidak menjadi heran atau gugup, tidak juga tampak takut, tetap tenang sambil mengatakan bahwa ia pun ingin menunjukkan betapa kemajuan ilmunya yang diperoleh tanpa pergi jauh itu. Disuruhnya pula Jumirah memejamkan mata pula sekejap, dalam sekejap mata itulah segala binatang buas yang mengerikan lenyap tidak berbekas, seolah-olah tidak ada kejadian sebelumnya. Tahulah kini ilmu adiknya dapat mengungguli ilmunya, maka tak ingin Jumirah melanjutkan, dan menyatakan kalah. Hanya ada suatu pesan dari Jumirah kepada adiknya, bahwa kelak jika ia meninggal agar dikuburkan di sebelah timur sungai dan Juminten sendiri agar menempati sebelah barat sungai. Permintaan itu dipenuhi dan kenyataan sekarang meskipun sungai yang membatasi kedua makam itu kini sudah hilang sama sekali bekas-bekasnya, mungkin karena endapan lumpur telah meratakan dasar sungai itu dengan tanah pekarangan. Semoga tulisan sejarah singkat babat Tanah Gandasuli ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menjadikan sumber inspirasi dan yang lebih utama adalah lebih mendekatkan kita kepada Sang Holik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan berziarah kita akan selalu mengingat kematian sehingga kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Ikuti terus info aktual dan berita-berita menarik di channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, like, komen dan share.